dipersembahkan oleh Saya mau kasih penawaran dengan angka 2 miliar, sahamnya saya beli. Teman-teman ini bukan butuh uang. Di sini kayaknya berpikirannya kurang besar gitu loh. What's the future? Spesialis kue semprong, gluten free tapi ada isinya juga. Ini produk enak sekali dan sangat affordable dan menurut saya terlalu murah. Thank you. Dari 50.000 waktu itu modal saya, sekarang omset mencapai 150 juta. Minatnya itu lebih besar daripada supply-nya. Iya, saat ini. alhamdulillah. Ini adalah produk signature kami. Ada ayam kuali, ada kremes, ada ayam kremes, ada bebek juga. Saya suka profilnya, suka masak, perhotelan gitu. Bisa diajak gede nih kayaknya nih. Cuman offeringnya balik lagi. Mau pinjam 200 juta itu it's something's wrong. Pemirsa, selamat datang di Juragan Zaman Now Season 5, kompetisi wirausaha yang menjadi ruang akselerasi bagi para pelaku UMKM untuk membawa bisnis mereka naik kelas. Dan kali ini bersama saya, Jessica Wulandari. Setiap ide bisnis yang hadir di Juragan Zaman Now Season 5 bukan hanya tentang memulai usaha, tetapi juga tentang bagaimana sebuah bisnis bisa berkembang lebih besar dan menjangkau pasar yang lebih luas. Program Juragan Zaman Now Season 5 didukung oleh Bank Negara Indonesia melalui program BNI Ekspora yang terus mendorong pelaku UMKM Indonesia untuk menembus pasar global. Lewat Ekspora, UMKM akan didampingi menjadi go produktif dengan edukasi dan akses permodalan go digital melalui digitalisasi usaha dan pasar online, serta go global yang akan membuka akses ke buyer internasional. Karena bersama BNI, peluang bisnis semakin terbuka luas untuk naik kelas dan go international. Ekspor jadi mudah bersama Ekspora dan selengkapnya di ekspora.bni.co.id. Pemirsa, pada hari ini ada 3 peserta yang akan mempresentasikan tentang usaha mereka di hadapan para panelis. Langsung saja kita mulai dengan peserta yang pertama. Dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga, pada tahun 2017 aku membuka ayam kuali DS88. Dengan mengandalkan resep turun-menurun dari nenek, aku membuat ayam kuali menjadi menu andalan di ayam kuali DS88. Inilah kami, ayam kuali DS88. Kami tidak pernah menyerah dengan keadaan. Kami juga tidak pernah malu untuk terjun langsung. Kami juga selalu belajar, dan belajar. Halo para panelis, para juragan. Perkenalkan, saya Dinar. Ini adalah Herson, suami saya. Ini adalah produk signature kami, seperti yang kami sajikan. Ada ayam kuali, ada kremes, ada ayam kremes, ada bebek juga. Bisnis model kami ada dine-in, ada take away, ada delivery, ada marketplace. Kami juga menerima hampers, nasi box, catering. Omset kita di tahun 2023 kurang lebih 200-an rata-rata. Dan di 2024 rata-ratanya 300-an, di 2025 kurang lebih 400-an. Kami ingin sekali menaikkan revenue kami dengan dengan cara memarketingkan lagi produk kami lebih masif. Lalu kami juga ingin membangun tim ahli agar kami bisa memperbaiki intern kami dan membeli mesin untuk menunjang kapasitas produksi kami seperti mesin produksi, mesin packing hingga mesin retouch. Dan kami berharap dengan investasi 200 juta tersebut, kami bisa memberikan bunga 8% per tahun untuk para juragan dan masa pengembaliannya selama 12 bulan. Teman-teman bayangin ada satu momen di mana ada potensi mungkin tahun depan Anda bisa berkembang 5 cabang, 10 cabang, tapi berakhir dengan tolong pinjemin saya 200 juta gitu. Okay. For 8%. Okay. Nggak menarik.
Saya suka profilnya, suka masak, perhotelan gitu. Terima kasih. Kalau saya ngelihat, wah ini bisa diajak gede nih kayaknya nih. Cuman offeringnya balik lagi. Maksudnya di momen ada Pak Irwan, ada Pak Reno, ada Pak Sebastian gitu. Mau pinjam 200 juta itu it's something's wrong. Soal fokus. Nah, kalau saya baca di sini mau ada punya outlet, mau ada retail bisnis. Ya, ini retail nih ya yang ditampilkan. Mungkin nanti mau ada B2B juga. Nah, ini juga fokusnya lari nih. Makanya saya lihat sebetulnya teman-teman ini bukan butuh uang. Butuh uang yes, tapi butuh pemikiran-pemikiran yang lebih strategik untuk mengarahkan. Sayang banget nanti waktunya habis hanya untuk ngurusin kermesan misalnya. Bukan saya membuat kermesan ini jadi tidak menarik ya. Tapi ada yang 400 juta loh, gitu. Outlet kan itu. Iya, kenapa jadinya ngarahnya ke kermesan? Kenapa nggak outlet kedua, ketiga, keempat, kelima gitu? Dengan seperti brand-brand lainnya ya. Nah ini sedikit dari saya, Coach. Ya. Bahwa actually bisnis mereka ini karena produknya bagus, sebetulnya mereka tidak melakukan banyak marketing. Jadi repeat ordernya itu tinggi sekali. Makanya omsetnya nggak, ya sangat-sangat stabil, which is itu bagus dan tidak bagus. Mereka bukannya tidak fokus, tetapi merespon market needs. Saya sedikit differ dengan masukannya Pak Rex. Bukan karena hadir di Juragan Zaman Now, wah jadi aji mumpung gitu, enggak juga. I think kalian come up with ide 200 juta ini, ya ada kalkulasi tersendiri lah. Nah ini sebetulnya yang ingin saya pengen tanyakan, bisa nggak di-elaborate inovasi yang dimaksud itu apa dan bottom line net profit marginnya tuh berapa setiap bulannya? Margin profitnya itu tiap bulannya rata-rata di 20-22%. Oke, bersih ya? Oke, dan inovasi tadi yang Mbak Dinar bilang? Inovasi? Itu apa? Bisa dielaborate? Rencana kerjanya akan mau dipakai untuk apa? Iya, 200 juta tuh mau dipakai buat apa sih gitu? Oke, untuk rencana saya itu Pak, yang pasti untuk pengembangan dari sambalnya sendiri, packaging dari kermesan kami, ya. Terus kami juga ingin membeli mesin retouch yang dimana memang kami sudah pernah mendapat tawaran untuk ayam kuali ini gimana caranya bisa bertahan tanpa divakum, tanpa pakai pengawet, tanpa apapun itu, gitu. Nah, kami mau menerima tantangan itu. Artinya kan 200 juta itu uang yang akan digunakan untuk repackage dan beli mesin retort. Ya. Kalau dititip ke distributor akan ada margin. Tapi yang harus nge-push barang ini adalah prinsipal yaitu kalian kan. Ayam Kuali DS88 untuk marketingnya. Exactly. Apakah uang itu udah termasuk di angka 200 juta? Iya, yang di marketing ini Pak. Jadi memang kita maunya dari marketing ini, event itu untuk outlet kita sendiri pun, bahkan ke packaging kita yang sekarang. Dan kita memang selalu mengikut acara-acara bazar yang terutama yang dari UMKM, bahkan dari instansi-instansi kita juga ikut dengan harapan bisa mengenalkan si ayam kuali ini dengan produk kami sehingga bisa dikenal mancanegara. Seperti itu Pak. Jual 1 ekor ya kalau retort? Iya, rencananya karena Berapa rupiah dan marginnya dapat berapa? Jual 1 unit? Kita jualnya per ekornya 95.000. Oke. Dapat Marginnya berapa persen? kurang lebih 29. Ya lebih tinggi dari outlet lah. Iya. Oke. Saya kira yang perlu dipikirkan sebelum kita lihat positioning, sebelum kita melihat apa yang dibutuhkan atau bagaimana kita planning financialsnya adalah di mana kita mau mulai secara real, gimana end game-nya di mana. Karena ayam banyak sekali, restoran ayam goreng, ayam walaupun nggak sama tapi sama, ya kan dalam arti kata di benak consumers gitu lah kira-kira. Itu dulu dari saya kira-kira Coach. I think yang important to see how can you scale this business gitu, come to the next level. Nah di sini kayaknya berpikirannya kurang besar gitu loh. Jadi ini ada ahli-ahli ini sampai mereka mau turun gunung itu kurang menarik dan kurang big thinking di sini gitu loh. Nah, gunakanlah ini kesempatan ini buat menggandeng pakar-pakar ini untuk scale your business
not step by step, tapi mungkin bisa 10 times, 20 times very fast gitu kan, to come to the next level. Terima kasih Bapak Ibu dari Ayam Koli DS 88 atas presentasinya. Kami persilakan untuk kembali ke belakang. Terima kasih para Pak Juragan. Terima kasih Coach. Terima kasih, Coach. Grogi, tadi sempat salah ngomong juga. Pokoknya grogi lah hari ini, tapi luar biasa buat kami berdua. Panelis ini melihat orangnya bagus, produknya bagus, kemudian potensinya besar, marketnya besar, tapi kenapa kok menawarkannya hanya investasi tapi bentuknya pinjaman, bukan investasi untuk pengembangan bisnis yang lebih besar. Itu yang sebetulnya membuat banyak panelis, aduh sayang banget nih kok nggak nawarin yang lebih besar aja gitu. Sore-sore Coach. Apa kabar? Baik. Ya, silahkan duduk. Nih masih ada yang bikin galau nih Coach, masih ragu nih. Apa tuh yang bikin ragu coba? Saya bingung Coach cara menentukan harga buat reseller jikalau misalkan harga pokok penjualan kita tuh 20.000 misalkan. Saya rasa ada baiknya kita diskusikan dengan Google Gemini. Oh bisa ya Coach ya? Bisa banget. Kita coba ke gemini.google.com. Tinggal ketik aja di kolom boxnya. Saya ingin menanyakan harga jual Melalui reseller, jika harga pokok penjualan saya 20.000. Dalam waktu singkat, Gemini bisa kasih jawabannya. Nah, ini dikasih lihat kalau profitnya 20%, margin resellernya 30%, maka harga jual ke konsumennya 40.000. Kita nggak perlu nyari-nyari di mana-mana, bisa langsung di sini udah keluar semua ya dia ya. Jadi kalau misalnya kamu ada kesulitan, udah nggak, dan saya lagi sibuk, kamu udah nggak perlu pusing lagi cari teman diskusi. Kamu bisa langsung ke Google Gemini ya, jadi tempat brainstorming kita pebisnis ya. Kira-kira setelah reseller ada apa lagi yang ingin kamu diskusikan? Sekarang kita coba modern trade ya Coach. Jadi dengan harga pokok penjualan 20.000 itu, kalau kita kasihnya ke modern trade seperti supermarket gitu, buat mereka bisa membantu mempromosikan produk kamu. benar. Kalau terlalu kecil kan mereka juga nggak mau dong jualin produk kita gitu. Betul, yuk kita coba tanya langsung aja sama Google Gemini. Nggak sampai 1 detik. Coba kita lihat ya jawabannya. Detail banget nih Victor, ya kan? Di sini dikatakan kalau mau masuk modern trade, nah ini ada simulasi harganya juga, ada presentasenya juga. Nah semoga dari data dari Google Gemini ini kamu bisa masukkan ke dalam presentasi kamu, sehingga presentasi kamu nanti bisa menarik para investor untuk bisa dukung bisnis kamu. Bener. Sip. Ini keren banget sih. Bener. Harus sering-sering pakai berarti. Siap. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 5 dan kita akan melihat peserta kedua yang akan mempresentasikan usahanya di depan hadapan para panelis. Langsung saja kita simak. Dimulai dari resep nenek pada tahun 2012, Victor Tawarik dan Jessica Priscilia memulai usaha Love Semprong ketika berusia 20 tahun di sebuah dapur apartemen milik keluarga Jessica. Pada saat itu, Victor dan Jessica melihat sebuah peluang bahwa banyak anak muda yang jarang sekali masuk ke bisnis kue, khususnya kue semprong. Dari sanalah, Victor dan Jessica melihat peluang itu dan melahirkan Love Semprong sebagai pelopor semprong isi di Indonesia sejak tahun 2012. Dimulai dari sebuah apartemen, lalu pindah ke sebuah rumah kontrakan, sampai akhirnya pindah ke pabrik seperti sekarang. Selama 14 tahun berdiri, Love Semprong telah dipercaya oleh 100.000 customer dan 41.000 reseller yang telah bekerja sama dengan kami. Selamat malam para juragan yang saya hormati.
Perkenalkan, nama saya Victor Tawarik, saya founder dari Love Semprong. Kita mau jadi spesialis kue semprong, mulai dari varian, saat ini kita mengembangkan gluten free. Dan ke depan juga kita akan bikin gluten free tapi ada isinya juga. Itu ya kita lah menjadi pelopornya. Ini varian kita ada mulai dari original sampai ke yang terbaru itu signature coffee kita kembangkan, dan yang gluten free yang tadi saya sudah sebutkan harganya ini mulai dari 36.000 yang original dan sampai 66.000 yang paling mahal seperti itu. Ini bisnis model kita lebih banyak ke reseller, ada marketplace, ada distribution point. Yang terbesar di reseller. Total penjualannya 2023 sekitar 12 miliar, 2024 15 miliar, 2025 16 miliar. Tujuan saya mengikuti JJN ini, semoga ada para juragan yang tertarik dengan offering kita gitu. Kita berharap dengan kebutuhan dana 2 miliar, kita untuk 1,6 miliarnya untuk pembangunan pabrik dan sisanya untuk pembelian 3 mesin, seperti itu. Lalu penawaran yang saya berikan, kita memberi 7% dari total pinjaman itu, jadi sekitar 140 juta, tapi saya biar lebih menarik dibanding deposito atau obligasi, jadi 3% saya bayar di muka, misalkan berarti 60 juta saya returnnya saya kasih di awal, entah dipotong dari pinjaman atau apa, sisanya baru 4%-nya di tahun gitu, di akhir tahun, seperti itu. Rencananya sih jangka waktunya 3 tahun saya akan mengembalikan dana ini. Saya sebetulnya udah menjadi pelanggan produk ini, tapi saya nggak pernah tahu brandnya adalah Love Semprong. Baru hari ini saya tahu, dan tadi saya confirm apakah ini benar brand yang saya pernah makan. Ternyata pas lihat ini betul. Wah. Jadi congratulations, ini produk enak sekali dan sangat affordable dan menurut saya terlalu murah. Thank you. Tapi mungkin satu ini ya masukan sebagai klien ya, sebagai pelanggan. Stikernya jelek ya? Bukan jelek, presence brandnya tuh sangat kecil. Nggak kayak brand gitu. Jadi mata tuh selalu melihat ke semprong rasa original, semprong rasa coklat keju gitu. Jadi brandnya tuh nggak nyala lah gitu. Dan setelah bertahun-tahun, baru hari ini saya tahu, oh ini ada brandnya ternyata Love Semprong. Dengan performance bisnis seperti ini, penawaran yang ditawarin itu sama sekali tidak menarik, menurut saya. Kenapa? Karena dari kacamata kami, kalau bisnis semprong ini kelihatannya punya future, kalau kita cuma dipotong sampai 3 tahun, ya mendingan ke bank aja lah gitu. Kasarnya begitulah. Mendingan ke bank aja. Jadi kita tuh mau ada skin in the game. Menurut saya nih, saya pasti bisa mewakili yang lain-lain lah. Sorry, by the way, ini harganya berapa ya? Kalau itu yang apa tuh? Kalau yang original Nggak, yang paling laku coklat hazelnut Nutella. Itu 52.000. Oke. 52.000, HPP-nya 60%. Iya, sekitar 60 sampai 70. Saya punya satu penawaran, apabila HPP itu bisa 35-40, saya mau kasih penawaran dengan angka segitu 20% sahamnya saya beli. Oke. Ini langsung ditawar. Itu aja, enggak. Maksudnya untuk di digest lah. Ini masih ada super expert Pak Irwan dan hyper expert Pak Rex. Jadi thank you Pak Reno. Untuk menjadi sebuah pemikiran. Insight, iya. Thank you so much. Saya kira untuk menambahkan sini, tentu investasi ini akan lebih menarik kalau kita mengetahui future-nya. Ya kan, semprong ini memang makanan yang sangat khas, ya kan. Di mana aja, terutama di Asia Tenggara, tentu di 3 season itu sangat tinggi naiknya. Terutama kalau kita lihat Imlek di negara-negara sekitar kita, itu besar sekali. Jadi saya lihat itu satu gitu potensi. Tapi juga kita mesti pikirkan akan menjadi lebih menarik kalau kita apa relevansinya semprong ini di dunia sekarang. Karena ini kan satu yang memorable, satu yang kita tahu dari kecil. Tapi what's the future? Karena kalau tidak itu satu kemungkinan untuk bisa berkembang jauh kalau kita memposisikan kita pada posisi today. Tidak merubah rasanya, tidak merubah sejarah, tapi how is it today for the new generations atau generasi yang akan datang. Ini juga suatu
yang harus dipikirkan. Supaya Pak Reno belinya nanti lebih agak mahal dikit. Jadi ini bisa dibilangin ke Pak Reno untuk bisa dikembangkan. Saya mau kasih sedikit gambaran buat Victor. Bisnis itu bisa berkembang jadi besar. Itu ada beberapa poin yang paling penting. Ya. First all, elunya sendiri udah keren. Bisa bangun bisnis dengan omset segitu itu satu hal yang jempolan banget lah. Ya luar biasa dan apresiasi banget. Nah, kalau Victor mau lebih besar lagi, ada beberapa hal yang lo butuhkan. Ya, seperti strategik, kemudian network, akses capital, dan juga experience. Jadi kalau gua jadi elu, dan gue agak shock tadi dengar Reno tiba-tiba langsung memberi offering, ya saya nggak akan banyak bertanya lagi kalau di umur seperti lo. Ya, selesai gue ngomong ini, mungkin kalau gue jadi lo, gue akan ajak langsung salaman tanpa ada nego-nego lagi. Opportunity kadang-kadang datang begitu aja dan lewat begitu aja. Coach Peter, kira-kira perlu salaman sekarang apa gimana nih? Kebetulan Mas Victor ini sangat menghargai istrinya. Karena ini bisnis yang dibangun dengan istrinya. Dan mungkin nanti kalau misalnya ada offer, pasti beliau harus bicara dengan istrinya dulu. Ini Semprong saya kan mungkin nggak grow up di Indonesia, jadi kurang ngerti. Tapi saya Google mungkin namanya apa, egg roll ya. Ya, Saya lihat gitu. harganya langsung double, cuman egg roll doang. Nah mungkin I don't know if you sell this also outside of Indonesia. Tapi saya lihat dari kualitasnya mungkin can be there. Tapi ya mungkin dengan tadi udah ngomongin branding, mungkin dikemas lebih buat international market. Is just di Indonesia aja udah double the price. Apalagi nanti mungkin jualnya di luar negeri Indonesia bisa mungkin berkali-kali lipat. Ya mungkin just some. Dengar kan? Tapi ya benar kata Pak Rex, ini gunakan peluang karena saya rasa you wanna have this pakar-pakar ini, ya jangan penawarannya kayak bunga bank, lebih jelek dari bunga bank lagi. Ada risknya lagi besar. Ya, saya rasa peluang pasti selalu ada, kesempatan pasti selalu ada jika diimbangi dengan peluang emas ya. Jadi kita pengen dengar peluang emas apa yang diberikan oleh para juragan untuk Mas Victor. Oke, itulah tadi peluang-peluang, tapi juga ada tantangan, tapi perlu juga untuk didiskusikan kembali dengan sang istri yang namanya sama ternyata sama saya ya, Jessica. Mbak Jessica. Oh, iya. Oke, dan terima kasih Mas Victor Lovesempron. Nanti kita akan sama-sama melihat apa hasilnya pada hari ini. Kami persilakan untuk kembali. Oke, terima kasih para juragan. Itu lumayan kaget karena kan pada awal saya mau ikut ini saya hanya pengen kayak pinjaman lah gitu seperti itu. Tapi ternyata Pak Reno langsung offering 2 miliar untuk 20%, itu membuat saya kaget dan jujur ya saya nggak bisa ngambil keputusan juga karena foundernya ini kan bersama istri saya. Nanti bahaya saya kalau main ambil keputusan ntar nggak boleh pulang saya. Jadi makanya ya mungkin nanti setelah ini kita diskusikan terlebih lagi sih. Karena ya saya nggak bisa ngambil keputusan untuk saat ini langsung gitu. Menurut saya apa yang akan dilakukan oleh Mas Victor untuk berdiskusi sama istrinya ini tepat banget. Kenapa? Karena bisnis ini kan dibangun sama-sama dengan istrinya. Masa sih nggak boleh negosiasi dengan istrinya gitu. Jadi saya rasa apapun tawaran dari para juragan nanti itu seharusnya Mas Victor perlu menelpon istrinya. Itu menurut saya. Jadi pengusaha sekaligus mentor itu harus gerak cepat dan bisa bekerja dimanapun. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, semoga poin yang saya sampaikan udah cukup jelas ya, karena akan saya pantau terus. Halo Pak. Untuk kontrak kerjasama udah saya kirim ya Pak ya? Ya. Nah kebetulan saya sedang di luar kantor. Tapi aman kok Pak. Saya bisa lewat telepon atau kirim lewat email. Terima kasih Pak. Permisi Kak. Mau ganggu waktunya? Aku boleh izin duduk? Boleh, Boleh Kak.
Aku boleh nanya kok, dari tadi kan aku ngeliatin Koko nih, lancar banget Zoom meetingnya, terus telepon sana sini, dan aktif banget intinya. Emangnya nggak ada hambatan kok? Nah, rahasianya cuma satu. Saya pakai paket kartu Halo Plus 250.000 dari Telkomsel. Ini paket cocok banget buat yang mobilitasnya tinggi kayak saya. Bayangin, bisa dapat kuota 300 GB, gratis telepon 500 menit, dan juga 500 SMS. Ditambah lagi ada kuota roaming 3 GB tiap bulan buat kalau kita lagi pergi ke luar negeri. Wah, keren juga ya kok Telkomsel. Nggak cuma itu, kita juga dapat benefit bebas biaya langganan bulanan Prime Video. Dan juga bebas pilih mau langganan Netflix atau Spotify Premium yang kayak tadi saya lagi dengerin. Jadi, kerja beres, hiburan juga aman. Wah, keren juga ya kok. Banyak juga ya fungsi-fungsinya. Aku juga mau aktifin deh kok. Gimana ya caranya? Nah, untuk aktifin atau pengen tahu info selengkapnya, kamu tinggal aja ke website tsel.id/daftarhalo. Atau datang aja ke Grapari terdekat. Oke deh kok, terima kasih ya kok. Sama-sama. Telkomsel Halo Plus, konektivitas prioritas untuk aktivitas tanpa batas. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 5 dan kita akan mengundang peserta berikutnya untuk mempresentasikan bisnis yang dibangun dan dikembangkan. Tapi sebelum itu, berbicara soal produktivitas para pelaku UMKM yang harus terus bergerak cepat. Tentu mereka membutuhkan konektivitas yang stabil sekaligus hiburan untuk tetap recharge di tengah kesibukan. Karena itu, kalau mau produktivitas aman plus hiburan non-stop tapi tetap hemat, ada yang spesial untuk pengguna Telkomsel Halo. Penuhi kebutuhanmu dengan ragam paket dari Halo Digital Deals, mulai dari Netflix Mobile, YouTube Premium, HBO Max, hingga Spotify. Aktivasi paketnya dengan mudah melalui aplikasi My Telkomsel atau kunjungi tsel.id/halodeals untuk informasi selengkapnya. Dan sekarang kita langsung saja sambut peserta ketiga yang akan presentasi di hadapan para panelis. Assalamualaikum, saya Winda Oktarina, brand owner Minda. Ingat andalan Bunda. Udah sih, lapar, kepengen masak di dapur, tapi kepikiran malas kupas bawang dan bau bawang. Tenang, masak, senyum dulu dong. Ada Minda, minyak andalan Bunda, masak jadi lebih cepat dan bisa menghemat waktu hingga 3 menit. Karena kerepotan mengurus anak sendiri tanpa ART, founder menemukan resep praktis untuk masak enak, masak cepat yang biasa digunakan oleh chef bintang 5 dengan minyak baceman bawang, masak auto nikmat, hemat waktu, hemat minyak, dan hemat bawang. Produk utama kami meliputi minyak bawang putih, minyak bawang, minyak cabai, minyak wijen sangrai, dan bawang goreng premium. Minda telah dipasarkan melalui swalayan regional, distribusi reseller, serta marketplace online. Permintaan meningkat signifikan terutama menjelang Ramadan dan momen hari besar menunjukkan repeat order yang kuat. Selamat malam Juragan. Minda ini adalah produk yang solusi untuk diri saya sendiri. Jadi saya dapat ide dan nemu resep di sosial media untuk bikin minyak baceman bawang. Minyak baceman bawang ini setelah saya menggunakan untuk diri saya sendiri, ternyata saya sangat terbantu. Dan saya mulai iseng posting di sosial media saya gitu. Ternyata setelah saya posting, banyak yang tertarik. Dari 50.000 waktu itu modal saya, sekarang omset mencapai 150 juta. Alhamdulillah. Saat ini kita sudah distribusi merata di Sumbar Riau. Alhamdulillah kita mulai distribusi ke Sumatera Utara dan kita mulai coba ke luar daerah. Tapi saat ini kita masih keterbatasan dengan sarana dan prasarana.
Saya punya mimpi yang besar, gimana caranya produk saya ini bisa didistribusikan seluruh Indonesia. Setelah saya menghitung, saya punya mimpi dalam 2 tahun kita bakalan mengumpulkan dana 2 miliar untuk dan bisa profit sharing. Makanya saya sangat membutuhkan partnership dari juragan-juragan yang ada di sini. Produknya menarik dan growth-nya juga sangat impresif. Dana yang dibutuhkan 100 juta untuk 10% saham itu untuk dipakai untuk meningkatkan produksi lah. Itu 100 juta itu dengan omset yang ada sekarang. Sementara saya juga punya alternatif untuk investasi 1 miliar, kita bakalan profit sharing 20% gitu. Itu yang akan kita gunakan untuk bangun pabrik dan distribusi serta beli bahan baku. Minatnya itu lebih besar daripada supply-nya. Iya, saat alhamdulillah. Setelah 5 tahun saya bangun di Sumber Riau, itu permintaan sudah mulai besar. Jadi kalau bisa lihat dari profil dari Minda ini, beliau adalah orang yang menurut saya cukup maju dan bertanggung jawab dalam mengelola bisnis. Tadi jadi 100 jutanya itu untuk apa ya? Kalau saat sekarang 100 juta itu kita gunakan untuk menambah tempat produksi. Coach, boleh tolong diulang nggak? Ya. 100 juta 10%, tiba-tiba muncul 1 miliar 20%. Jadi beliau ini punya bisnis plan dalam 2 tahun ke depan, punya rencana besar untuk ngumpulin uang, membuka pabrik untuk distribusi yang lebih luas. Tapi kalau melihat valuasinya hari ini minta 1 miliar, sudah pasti nggak masuk akal. Omsetnya hanya 1,2 miliar. Lalu kemudian minta 1 miliar, untungnya 10%. Jadi mau berapa tahun baliknya? Sehingga beliau melihat yang paling reasonable hari ini adalah untuk menyelamatkan HACCP-nya dulu. Supaya izin dari health and safety-nya terpenuhi. Nah setelah itu beliau bisa mulai memperbesar kapasitas penyimpanan botol. Karena sekarang nyimpen botol aja kurang. Untuk mencoba market di Jawa Barat. Saya lihat di sini Ibu ya, penjualan di Riau about 80%, 20% yang kemana-mana yang lain. Di marketplace. Right, di marketplace. Oh Iya. ini jadi yang disebarkan ini yang terjadi. Iya. Di Riau dikontrol sendiri atau? Waktu itu kita pernah punya distributor untuk mendistribusikan ke di Riau. Qadarullah itu tahun 2024 distributor bangkrut dan kita akuisisi timnya dan akhirnya kitalah yang mendistribusikan sendiri. Di sini kalau melihat market yang dikuasain dulu sekarang, sebelum kita melebar itu mungkin akan lebih make sense. Betul. Saya hanya ingin menganalisa di situ. Investor akan melihat juga ke situ sebelum planning untuk berkembang ke yang lain, karena kalau mau mencoba Jawa Barat tadi kalau nggak salah Coach right, upside-nya apa kalau kita bisa di Riau aja kita udah di sana. Betul. Itu. Oke, itulah presentasi dari Minda Alfa Berdaya, Mbak Winda. Nanti kita akan lihat bagaimana keputusan para juragan kita hari ini, apakah sesuai ekspektasi atau seperti apa. Justru ada peluang lainkah nantinya? Terima kasih, kami persilakan untuk kembali. Ya tentu masih ada kekurangan, namanya juga manusia biasa ya, saya banyak kekurangan dan saya berterima kasih sama Coach Tom sudah banyak membimbing kami sehingga presentasi saya di dalam lebih yang saya belibet-libet bisa dibenerin sama Coach Tom dan Coach Tom bisa mengayomi kami jadi mentee. Hari ini presentasinya singkat, jelas, padat, to the point karena memang marketnya juga sangat besar dan diterima oleh market, oleh pasar. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan.
Investasi 200 juta tersebut, kami bisa memberikan bunga 8% per tahun untuk para juragan. Semoga ada para juragan yang tertarik dengan offering kita gitu. Kita berharap dengan kebutuhan dana 2 miliar. Mengumpulkan dana 2 miliar untuk dan bisa profit sharing. Makanya saya sangat membutuhkan partnership dari juragan-juragan yang ada di sini. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Aku suka yang ini, bro. What you talking about? This is on the juragan or on this or Juragan kan dia dapat 10. Ini telepon your wife, 2M now, ya kan? Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Dan untuk itu, langsung saja kita panggilkan ketiga peserta untuk masuk ke studio. Oke, dengan Mbak Dinar dan Mas siapa tadi? Sorry. Herson. Ya, oke. Jadi saya langsung to the point ya. Ya sometimes bisnis berjalan seperti inilah adanya gitu, bahwa kita tidak akan memberikan bantuan di kali ini untuk Dinar dan Herson, tapi mungkin saya bisa memberikan yang jauh lebih mahal dari sekedar numbers ya, kalau kalian mau memanfaatkannya. Jadi saya open to discuss, kita ngobrol, ngopi-ngopi how to scale your business or how to handling beberapa hal seperti produksi dan lain-lain, atau juga peluang-peluang seperti B2B order dan lain-lain ya. Jadi congrats ya, your business udah bisa berkembang seperti sekarang ya. It is not about the numbers, tapi ada sesuatu yang lebih besar menurut saya bisa teman-teman manfaatkan jika mau ya. Jadi saya tunggu kontaknya melalui nanti Coach Peternya ya. Congrats. Makasih Pak Rex, makasih. Berikut Mas Victor, Love Semprong Indonesia. Saya baru nyadar loh, t-shirt yang dipakai juga sama kayak stiker yang tadi saya bilang. Oh iya. Brandnya terbalik. Tukang semprong modernnya lebih besar daripada brandnya. Aduh, salah But lagi. anyways, dari modal berapa? Rp500.000, mulai memasak dari dapur hingga pencapaian saat ini sungguh luar biasa. Congratulations. Sementara ini dengan performa bisnis yang ada, kita memutuskan untuk tidak memberikan dana bantuan. Namun seperti yang tadi saya tawarkan, tentu subjek terhadap audit ya, apabila angka-angka tersebut yang tadi dipresentasikan betul, saya bersedia untuk tidak memberikan pinjaman namun berinvestasi. Dengan angka 2 miliar, kurang lebih 25% dari saham yang ada. Jadi penawaran ini mungkin berlaku ke 30 detik ke depan. Jadi silakan apabila istrinya available ditelepon. Iya. Atau sudah ada keputusan. Dihitung dari sekarang ya, 30 detiknya ya Pak. Gimana kira-kira tadi sudah didiskusikan dengan istri? Mungkin saya rasa mau coba kontak istrinya dulu. Kebetulan tadi saya udah kontak dan lagi nidurin anak saya, Oh, jadi itu lebih penting. tidak memungkinkan untuk ditelepon sekarang ini. Mohon maaf sebelumnya. Artinya bisa di-extend ke 24 jam berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Reno buat penawarannya. Nanti kita akan diskusikan lebih lagi. Ya. Boleh ya. Baik, selanjutnya Pak Bas. Bu Winda, saya rasa ceritanya menarik ya, dari punya anak-anak supaya membantu ibu rumah tangga. Jadi untuk itu ada interest dari kita untuk mempelajari lebih detail
Karena sekarang sayangnya marginnya masih sangat kecil. Pertumbuhan revenue bagus, tapi marginnya masih sangat kecil. Nah, mungkin nanti kita akan pelajari gimana scale bisnis ini. Tapi yang kita sepakat, karena kita suka dengan perkembangan dari Bu Winda ini, kita akan kasih dana bantuan sekitar sebesar 20 juta. Oke, itu dia bagaimana penawaran juga dari para panelis. Gimana, ada komentar dari Mbak Winda? Alhamdulillah, terima kasih panelis juragan-juragan semua. Memang kita butuh 20 juta itu nanti akan kita cetak botol sendiri untuk kedepannya biar bisa lebih naikin branding dulu kan, biar dikenal brandnya, baru kita ekspansi. Gitu. Terima kasih. Oke, luar biasa peserta Juragan Zaman Now Season 5 kali ini. Tapi kita nggak sampai situ aja, ada satu lagi, penyematan status Juragan Zaman Now yang akan disampaikan oleh Pak Irwan Musri. Silakan Pak. Thank you. Well, kita banyak berunding dan juga banyak juga challenging satu dengan lain. Yang jelas pada hari ini kita sama-sama sepakat bahwa ketiga kontestan atau ketiga business owners ini mempunyai deep root untuk menjadi juragan. Mereka pun sudah juragan juga. Namun ada beberapa hal yang kita lihat kalau kita lebih slice dan lebih detail. Kita lihat di sini tentu ketahanan perseverance yang tinggi atau bisnis yang dimulai dari start yang sangat detail dalam arti kata mulai berbisnis dan mempunyai pikiran yang jauh. Dan lihat perkembangannya juga melihat environment business, tax, lapangan kerja dan sebagainya. Dengan itu kami sepakat yang terjuragan pada hari ini yang we really love is the Semprong. So congratulations Victor. Terima kasih. I will have to give this. Silakan Pak Irwan. Wah, ini dia yang terjuragan di episode kali ini, Mas Victor ya. Come and get it, come on. Congratulations. Dan ada dana tambahan dari kami sebanyak 10 juta. Oke, terima kasih. Congratulations. Thank you. Kita ucapkan selamat sekali lagi untuk para peserta. Tentunya tadi sudah disampaikan para panelis ada berbagai peluang, juga berbagai tantangan. Untuk semua peserta Juragan Zaman Now Metro TV akan ada dukungan pengembangan usaha dari Google Gemini sebagai bentuk apresiasi kepada para pelaku UMKM di Indonesia. Mulai dari kesempatan mendapatkan spot billboard untuk mempromosikan usaha. Tidak hanya itu, para peserta juga akan mendapatkan training dari Gemini Academy yang dapat membantu mempermudah pengelolaan usaha dengan dukungan teknologi, serta kesempatan mengikuti office tour ke kantor Google Indonesia dan juga sesi networking yang membuka peluang kolaborasi lebih luas lagi. Dan tentunya terima kasih kepada para panelis dan juga mentor serta peserta. Dan demikianlah Juragan Zaman Now Season 5 episode kali ini. Kira-kira siapakah ketiga peserta selanjutnya yang akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis? Saksikan terus Metro TV dan program Juragan Zaman Now Season 5. Saatnya UMKM naik kelas. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.